Kenapa ini lebih saya munculkan tentang tema iman sebelum Quran itu? Saya hanya khawatir muslimin akan kejeblos di lubang yang berikutnya. Begini maksud saya. Dan ini nanti yang saya khawatirkan ada. Yang saya khawatirkan terjadi trauma syariat. Saya sering sampaikan. Saya mempunyai istilah namanya trauma syariat. Dan itu bahaya. Jadi kenapa bisa trauma? Kalau teman-teman dokteran, psikologi kan, trauma itu kan kita tahu. Di antaranya adalah karena ada benturan peristiwa yang menjadi musibah dalam hidupnya. Ketika agama ini dipotret oleh generasi ini sebagai beban dan dia musibah dalam hidupnya, yang terjadi adalah trauma syariat di generasi ini. Itu saya takut sekali. Itu bukan ketakutan saya, karena dalam berbagai teks dari sejak Quran, hadis Nabi sampai kalimat para ulama dan sejarah pendidikan sepanjang pendidikan Islam saat Islam masih besar. Itu betul-betul dihati-hati oleh para ulama kita tentang tema-tema ini. Karenanya bisa dibayangkan anak-anak kita pokoknya ngaji, baca Quran, belajar Quran, nanti waktunya belajar sholat, wudhu, sholat, segala macam, terus puasa Ramadan ya puasa, dan seterusnya. Itu berjalan bertahun-tahun sampai balik, bahkan dia, orang tuanya melihat secara zahir gitu. Alhamdulillah anak saya sholat, alhamdulillah anak saya puasa, alhamdulillah anak saya baca Quran, alhamdulillah, dan seterusnya. Apa tidak baik? Ya baik, kegiatan masuk nggak baik, sholat masuk nggak baik kan? Baik. Cuma masalahnya bukan itu. Tahukah kita bahwa akhirnya kita saya sering menyebutnya sering kali kita melahirkan robot, bukan muttaqin. Apa bedanya robot sama orang bertakwa? Gini loh, orang bertakwa sholat, betul ya? Orang bertakwa hafal Quran. Oh bisa hafal Quran gitu kan? Pertanyaan saya, robot bisa hafal Quran apa enggak? Bisa, sampai bilang enggak bisa. Robot bisa hafal Quran apa enggak? Bisa. Kan di memori. Robot punya memori apa tidak? Punya memori. Bahkan saya jamin insya Allah asal tidak koslet itu, kabelnya itu, atau tidak ada masalah atau habis baterainya, itu robot kalau sudah mulai baca tidak satu pun salah. Kita orang bertakwa hafal Quran dari kecil 30 juz, mungkin hafalannya selalu terjadi, ada aja yang salah. Rasul aja pernah kok minta diingatkan salah dalam baca Quran, dalam sholatnya. Sampai Nabi begitu selesai, Nabi mengatakan, Ubay mana Ubay? Itu Ubay bin Ka'ab, itu sahabat Nabi yang oleh Nabi direkomendasikan kalau kalian mau belajar Quran, belajar sama Ubay bin Ka'ab, yang nanti menjadi imam, sholat tarawih pertama yang berjamaah, yang kembali dihidupkan oleh sahabat mulia Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, makanya lahirnya bisa lahir robot tadi. Robot bisa sholat nggak? Ya bisa. Tinggal di setel aja sholat ya. Setel sholat. Sholat kalau perlu bacaannya bukan 1 juz sekali berdiri. Terserah mau berapa juz setelannya bisa. Tapi robot. Apa ada robot masuk surga gitu? Ya. Tapi orang bertakwa dimuliakan Allah di dunia, di akhirat. Padahal orang bertakwa mungkin salah. Ya kan? Kita tahu bagaimana Allah SWT menyampaikan dalam Quran, bahkan Rasul dalam hadisnya, dalam banyak ayat, banyak hadis Nabi, bahwa orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah punya dosa. Kan begitu. Jadi saya dirahmati Allah, kita ini kadang tidak sadar kalau kita melahirkan robot. Anak-anak sholat. Puasa selesai, puasa Ramadan. Belajar baca Quran. Caranya gampang gini. Itu nanti begitu dia jauh dari sinyal utama atau putus listriknya itu semua berhenti. Sudah la shalah wala siyam wala Quran. Berhenti. Anaknya besar,
kuliah di luar kota. Bapak ibunya yang diingatkan cuma, aduh kamu telat subuh lagi, subuhnya telat lagi, subuhnya telat lagi. Kamu hari ini sudah baca Quran atau belum? Enggak jadi, anak kita belum jadi. Padahal sudah kuliah di luar kota, itu sudah mengerikan. Yang begitu sih saran saya nggak dikuliahkan luar kota, Pak. Didik dulu yang benar di rumah. Di luar sana kita nggak tahu. Di luar sana ada banyak setan. Dan itu yang kemudian akhirnya keluhan orang tua kemudian saya sudah dari kecil loh Pak menyekolahkan di sekolah Islam, mengajari ini, mengajari semua kebaikan diajarkan. Pertanyaannya mengapa masih kayak begini anak-anak? Nah, paham ya? Itu kenapa tema iman sebelum Quran.